saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai cara mengenali gejala stres dan cara pengelolaan. Berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh kelompok saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai gejala. Jadi gejala ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada gejala secara fisik, gejala secara emosional dan psikologis, dan yang ketiga gejala secara perilaku. Kita awali dengan gejala secara fisik. Jadi gejala secara fisik ini ditandai dengan adanya sakit kepala, kemudian ditandai dengan adanya tubuh yang pegal, ketegangan otot, kemudian leher, bahu, jantung yang berdebar sehingga menyebabkan nyeri dada. Kemudian ada juga gangguan pencernaan, kelelahan kronis. Jadi kelelahan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya aktivitas atau kegiatan tertentu. Kemudian gangguan tidur seperti insomnia dan terjadinya mimpi buruk. Nah, gangguan tidur dan insomnia ini terjadi secara terus-menerus dan terjadi secara berlebihan. Kemudian kita masuk ke yang kedua, gejala emosional dan psikologis, di mana ditandai dengan mudah marah, cemas, takut, khawatir yang terjadi secara berlebihan dan terus-menerus. Kemudian sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk membuat keputusan, dan selalu merasa diri tidak pantas atau yang bisa kita sebut sebagai rasa insecure yang berlebihan atau over insecure. Kemudian adanya depresi ringan hingga gangguan mental yang dibiarkan. Jadi ketika rasa emosional insecure ini tumbuh secara berlebihan akan mengganggu mental dan mengganggu secara psikolog. Kemudian masuk ke yang perilaku. Yang pertama, menghindar dari interaksi sosial atau biasa kita sebut sebagai menyendiri. Kemudian adanya perubahan pola makan, pola tidur yang teratur seperti yang sudah ada di emosional, kemudian perilaku impulsif dan intimidasi yang tidak terkendali. Nah, puncak dari gejala di perilaku ini adalah penggunaan alkohol, kebiasaan merokok, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Nah, itu akibat dari gangguan mental yang terjadi secara emosional, psikolog yang kemudian mengganggu, mempengaruhi bagian gejala dari perilaku ini. Kadang kita ngerasa capek, tapi ya udahlah, namanya juga hidup. Itu kan kata orang-orang, stres ya bisa aja sih, semua orang bisa stres. Lama-lama kita jadi kebal ngerasa kalau ada yang gak beres dalam hidup kita. Kepala sering nyut-nyutan, kemudian susah tidur, kita tidak bisa fokus, bawaannya pengen marah terus. Tapi kita mikirnya, oh mungkin itu hanya kurang tidur atau itu hanya capek biasa. Dan ya, yang kita obati adalah masalah yang kelihatan, bukan akar dari masalahnya. Di tempat kita kalau ngomongin stres itu kayak itu hal yang aneh. Kalau ada yang mulai cerita langsung dibilang, kamu mah cuma kurang piknik, aku juga capek tapi biasa aja tuh, masih kuat. Padahal ini bukan siapa yang kuat, tetapi ini soal mengerti diri sendiri. Kita kadang gak diajarin buat ngadapin stres dengan sehat. Jadi kita lari ke makanan, ke pekerjaan, bahkan kita kerja dengan sangat keras agar kita tidak merasakan hal apapun. Dan ujung-ujungnya kita merasakan kesendirian. Padahal yang kita butuhkan cuma satu. Disadarkan kalau stres itu nyata dan bisa dihadapi, bukan dihindari. Terima kasih. Dalam menangani stres, dukungan dari orang tua dan orang di sekitar kita sangatlah penting. Namun dukungan itu juga bisa datang dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendorong diri kita sendiri untuk melakukan olahraga rutin, meditasi, makan makanan bergizi, dan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti bertemu teman, bertemu pasangan, kumpul keluarga, dan juga berekreasi. Namun tidak lupa kita juga bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menenangkan diri dan juga merecharge energi kita. Dan bila stres itu datang dari tuntutan pekerjaan, mungkin kita bisa menurunkan ekspektasi kita menjadi lebih realitas. Karena itu merupakan mekanisme penanganan stres pada individu yang berkepribadian matang maupun perfeksionis. Lebih ringkasnya lagi, kita bisa menangani stres dengan cara menetapkan prioritas, memisahkan waktu pekerjaan dan juga waktu pribadi, mengelola waktu lebih efektif lagi, berolahraga secara teratur, dan jangan takut meminta bantuan kepada orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, stres merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari. Langkah-langkah untuk mengelola stres yaitu 1. Mengetahui sumber stres dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mempraktekkan teknik manajemen stres menggunakan teknik coping. 3. Mempraktekkan teknik manajemen stres dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa teknik manajemen stres, yaitu 1. Problem focus coping, untuk menyelesaikan masalah secara langsung dengan membuat rencana tindakan. 2. Emotional focus coping, untuk mengelola respon emosional melalui aktivitas positif yang kita lakukan. 3. Group discussion therapy, untuk mendapatkan perspektif baru terhadap stres yang kita hadapi. 4. Pendekatan behavioral, untuk berbagi cerita kepada orang terpercaya dan orang terdekat. Dan yang terakhir ada guided imagery. Ini merupakan teknik relaksasi melalui visualisasi yang dapat menenangkan pikiran dalam hitungan menit. Dengan memahami dan mengetahui sumber stres dan menerapkan teknik-teknik tersebut, kita dapat mengembangkan ketahanan diri kita terhadap stres yang kita alami. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kita semua.